Momen libur panjang Natal 2025 dan tahun 2026 biasanya menjadi salah satu pendorong aktivitas konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab sudah menjadi tradisi tahunan saat libur Nataru, masyarakat akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman atau berwisata. Ya, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memperkirakan jumlah uang yang berputar selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bisa mencapai 107,56 triliun rupiah. Sementara Bank Indonesia telah menaikkan modal penukaran uang di masyarakat sebesar 36%. Momen libur panjang Natal 2025 dan tahun 2026 biasanya menjadi salah satu pendorong aktivitas konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab sudah menjadi tradisi tahunan saat libur Nataru, masyarakat akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman atau berwisata. Dan di momen Nataru ini juga, masyarakat akan mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan hari biasanya, terutama untuk biaya perjalanan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksikan perputaran uang saat Nataru tahun ini bisa mencapai 107,56 triliun rupiah. Hal ini berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan yang memproyeksikan jumlah pergerakan masyarakat saat libur Nataru 2025-2026 sebanyak 119,5 juta orang atau 42,1% jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia perkirakan akan terjadi peningkatan terhadap jumlah penukaran uang selama libur panjang Nataru yang dipicu kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin membaik secara umum. Sehingga Bank Sentral melakukan peningkatan terhadap modal penukaran uang sebesar 36%. Tahun ini kita perkirakan akan terjadi peningkatan terhadap jumlah penukaran karena kondisi ekonomi dan sosial yang baik secara umum, sehingga kami melakukan peningkatan terhadap modal penukaran sebesar 36%. Kemudian juga kami melakukan perluasan terhadap jangkauan dan juga perluasan terhadap waktu, memperpanjang waktu penukaran. Di sisi lain, pertukaran uang tersebut juga akan mengalir ke berbagai tujuan mudik dan wisata, serta ke sejumlah sektor usaha seperti pusat pemberbelanjaan, jasa parsel Natal, hotel dan tempat penginapan, restoran, serta usaha makanan dan minuman daerah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perputaran uang versus daya beli saat Nataru 2025-2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Otonomi Daerah, dan juga Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat dan semangat, Mas Pras. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Lana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Apa kabar Pak Sarman? Sehat selalu, Bu Lana. Amin. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terkait dengan perputaran uang begitu dari momentum Nataru. Mungkin Bu Lana bisa menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir seperti apa sih trennya? Apakah tahun ini justru lebih challenging atau bagaimana Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Memang setiap tahun atau akhir tahun ya seperti sekarang ini itu menjadi harapan buat pendorong ekonomi. Seperti juga kalau ada siklus kita mau puasa, lebaran, itu juga salah satu siklus yang mendorong perputaran uang, termasuk ya tadi perjalanan ke daerah, menggerakkan ekonomi daerah. Ini merupakan satu kesempatan sih untuk bisa mendorong ekonomi di satu tahun. Jadi itu satu tabungan buat ekonomi kita. Dua siklus tersebut ya. Selama kemarin ini memang ada peningkatan Mas Pras. Kalau saya lihat di datanya itu pertumbuhan uang beredar di tahun 2024 itu juga meningkat 9,3% dengan total uang beredar sekitar 1.200 triliun di tahun tersebut. Mudah-mudahan tahun ini ya bisa ada peningkatan walaupun masih ada potensi mungkin tidak sekuat 9,3% pertumbuhannya dibanding tahun lalu, karena ini kebetulan momentumnya itu dekat juga ya, akhir tahun, kemudian tahun ajaran baru, kemudian ada lebaran di pertengahan Maret.
Pertengahan Maret ya mungkin ya, atau awal April, saya lupa itu. Ya. Nah, tapi waktunya agak terlalu dekat gitu ya dibandingkan tahun lalu. Nah, mudah-mudahan saja semangat untuk berlibur ini masih cukup kuat. Setidaknya, kalaupun nggak menggunakan transportasi umum, mereka bisa libur dengan menggunakan kendaraan pribadi, ya pergi nggak terlalu jauh mungkin, karena ada Lebaran yang mungkin mereka atau masyarakat persiapkan dengan lebih baik karena mereka mungkin pengen untuk bisa pulang kampung, terus kemudian berlebaran bersama keluarga. Tetapi kita setuju bahwa di libur akhir tahun itu merupakan salah satu pendorong ekonomi kita, termasuk juga nanti pada saat libur Lebaran. Seperti itu sih Mas Pras, Baik. tetap harapannya positif terkait dengan potensi perputaran uang yang meningkat di akhir tahun ini, Natal Oke. dan Tahun Baru. Itu dia, diharapkan bisa menjadi booster dari perekonomian Indonesia. Nah, pelaku usaha, Kadin Indonesia sendiri bagaimana Pak Sarman? Anda melihat tahun ini begitu untuk perputaran uang, tadi sudah disampaikan ada 107,56 triliun begitu yang diproyeksikan selama musim libur Nataru tahun ini, Pak Sarman. Iya, jadi memang kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini kan ada dua momentum ya, momentum besar yang menjadi salah satu peredaran uang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah pada saat libur Idul Fitri, yang kedua adalah libur Nataru dalam hal ini. Dan potensinya memang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kecuali memang pada saat tahun 2000 sampai 2001 ketika kita COVID memang itu sangat-sangat anjlok ya. Dan tapi puncaknya kita lihat tahun 2022 gimana pada saat Lebaran, pada saat Natal, Nataru itu melonjak hampir 100%. Karena memang udah hampir 2-3 tahun masyarakat kita tidak bisa pulang dalam hal ini. Nah, untuk tahun ini kita lihat memang ini di luar ekspektasi kita. Ya, karena antara jarak libur Nataru tahun ini dengan kita bulan puasa itu cuma 2 bulan. Ya, jadi sangat-sangat dekat sekali. Tapi ternyata sesuai dengan survei dari Kementerian Perhubungan, ternyata bahwa jumlah pemudik tahun ini sangat besar, hampir 119,5 juta orang. Ya, ini salah satu momentum yang sangat baik sekali dalam kerangka untuk menggerakkan ekonomi di daerah dan berbagai sektor-sektor usaha yang terkait dalam hal ini. Nah, kami dari Kadin mencoba melakukan kalkulasi bahwa 119,5 juta itu kalau kita rata-ratakan satu keluarga itu 4 orang itu setara dengan 9.875 juta keluarga. Oke. Nah, tahun yang lalu kita perkirakan angka moderatnya itu per keluarga itu membawa rata-rata 3,3 juta. Nah, tahun ini kita naikkan 10% sekitar 3,6 juta. Nah, kalau 3,6 juta rata-rata per keluarga, itu kami perkirakan perputaran uang itu bisa mencapai 107,550 triliun dalam hal ini. Ini perputaran yang sangat-sangat baik sekali untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat kita, dan tentu ini menjadi salah satu momentum bagaimana memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Ya, karena kita lihat dengan potensi pergerakan masyarakat sebesar ini, nah ini tentu berbagai sektor usaha juga akan cuan, akan mendapatkan kalkulasi keuntungan yang bagus lah. Baik, Pak Sarman. Ini menarik. Lantas, apakah bisa menjadi trigger atau tidak? Mengingat tadi ada tantangan daya beli masyarakat juga yang masih belum terdongkrak. Sementara harapannya justru momentum ini bisa menjadi booster. Tapi di satu sisi dengan jarak nanti ada Hari Raya Idul Fitri yang berdekatan, apakah prioritas ini akan terbagi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Sarman, Bu Hulana. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa sih potensi dari pergerakan masyarakat di tanah air pada saat momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ini dia data dari proyeksi Kementerian Perhubungan begitu ya. Nataru di tahun lalu sekitar 39,3%, sementara proyeksi tahun ini bisa meningkat menjadi 42,01% atau mengalami kenaikan sekitar 2,71%. Secara total 119,5 juta
juta orang yang akan melakukan perjalanan. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sarwan, potensinya berarti bisa mencapai 100 lebih triliunan rupiah begitu ya, kalau kita lihat potensi pergerakan uang begitu yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian hingga ke daerah-daerah dan menggerakkan banyak sektor usaha juga. Dan berikutnya, dari sisi pengguna moda transportasi pada saat Nataru 2025-2026, ini juga data dari Kementerian Perhubungan, mobil pribadi nampaknya masih mendominasi pemirsa. Ini sekitar 51,12 juta orang atau 42,78%, sementara menyusul sepeda motor 18,41% atau 22 juta orang yang akan melakukan perjalanan pada saat Nataru dengan menggunakan sepeda motor, bus di posisi ketiga, kemudian ada mobil sewa, travel, pesawat, kereta api jarak jauh, kemudian kapal penyeberangan, kapal laut, dan juga komuter lain. Berarti di dalam kota pun aktivitas pergerakan masyarakat juga akan cukup meningkat begitu ya. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, dan juga Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Ya, itu dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kalau misalnya Pak Sarman sudah memproyeksikan akan mencapai 107 triliun. Nah, bagaimana dengan tantangan daya beli? Kalau Kadin sendiri melihat sebenarnya apakah potensinya sudah mulai membaik dalam artian tingkat konsumsi, daya beli masyarakat dengan beragam stimulus yang kita tahu sudah dibanjiri di sepanjang tahun 2025 ini, Pak Sarman? Ya, kita akui memang bahwa daya beli masyarakat kita ini belum sepenuhnya pulih. Oke. Nah, justru itulah makanya pemerintah mencoba melakukan mendorong supaya momentum libur Natal ini itu mampu meningkatkan daya beli masyarakat kita, konsumsi rumah tangga kita, karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dan kami melihat bahwa daya tarik atau meningkatnya arus mudik ini itu adalah akibat daripada stimulus yang diberikan oleh pemerintah, ya. Ya, kami melihat bahwa 2,5 bulan yang lalu, bulan Oktober itu, pemerintah telah mengumumkan bahwa akan memberikan diskon pesawat, diskon kereta api, diskon penyeberangan, diskon kapal laut dalam hal ini jauh-jauh hari. Nah, ini membuat masyarakat kita ini mencoba melakukan perhitungan untuk bisa apakah yang Natalan akan pulang kampung Natalan bersama, yang tidak Natalan itu melakukan perjalanan wisata, apakah mungkin sekitarnya atau mungkin keluar daerah misalnya. Nah, itu kita lihat itu menjadi salah satu daya tarik ya dari masyarakat kita untuk bepergian di akhir tahun ini. Nah, tentu kami menyatakan bahwa 107 triliun itu adalah paling rendah, masih berpotensi di atas itu. Karena kami katakan tadi itu kan angka moderatnya sekitar rata-rata 3,6 juta per keluarga. Tapi saya meyakini akan di atas itu, gitu loh. Jadi artinya bahwa memang sangat-sangat berpotensi momentum libur Nataru ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 ini posisinya sangat strategis. Mengingat bahwa sampai saat ini kan kalau kita rata-ratakan pertumbuhan ekonomi kita sampai kuartal ketiga itu kan hanya di 5,1%. Ya, kita lihat di kuartal pertama kan 4,87%, di kuartal kedua 5,12%, di kuartal 3 5,04%. Artinya bahwa memang pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 ini mampu bertahan di angka 5 bahkan lebih. Nah, sehingga secara nasional nantinya pertumbuhan ekonomi kita tahun 2025 itu bisa bertahan di angka 5%, bahkan mungkin pemerintah yang targetnya 5,2% mudah-mudahan bisa mendekati itu. Jadi memang kita lihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, bahkan Menko Perekonomian sudah meminta izin kepada Presiden supaya ASN tanggal 29 sampai 31 itu bisa work from home dalam hal ini. Nah, itu semuanya dilakukan bagaimana supaya ASN juga ya bisa berlibur, bisa mereka bekerja dari manapun. Ya, dalam hal ini semuanya bagaimana supaya
daya beli masyarakat kita meningkat di akhir tahun ini. Gitu Mas Baik, Pras. baik Pak Sarman. Nah, Bu Lana, misalnya memang tadi ada potensi 107,56 triliun. Berarti ini akan sangat menggerakkan roda perekonomian begitu di daerah yang mereka masyarakat bepergian, dalam artian tujuan-tujuan tertentu, misalnya di luar Pulau Jawa kah atau di luar Jabodetabek. Bahkan tadi Pak Sarman, di dalam Jabodetabek pun menjadi perhitungan juga aktivitas pergerakan masyarakat tadi begitu selama Nataru. Nah, Anda melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai momentum tadi yang jaraknya berdekatan dengan Lebaran, kemudian kemampuan daya beli masyarakat saat ini, apakah mereka rela merogoh kocek lebih dalam lagi untuk bisa menikmati Nataru tahun ini, atau akhirnya skala prioritas begitu, Bu Lana? Ya. Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, emang ini pilihan yang sulit ya, mengingat juga ada masalah di ketenagakerjaan kita yang saat ini memang belum sebaik gitu ya, yang diharapkan oleh banyak pelaku atau masyarakat lah. Nah, kalau kita lihat dari survei juga, dari ini kita bicara positif ya dan optimis, itu dari sisi survei keyakinan konsumen itu meningkat sangat tajam di bulan Desember ini, dan itu didorong terutama oleh mereka-mereka yang pendapatan pengeluarannya di atas 5 juta, yang artinya mereka-mereka yang relatif ya mempunyai tabungan yang cukup. Nah, ini kita bicara kelompok masyarakat yang di bawah 5 juta, ini nampaknya belum mempunyai optimisme terhadap keyakinan konsumen. Jadi IKK yang disurvei oleh Bank Indonesia itu melonjak tinggi karena dorongan dari mereka yang pengeluarannya di atas 5 juta. Sementara yang di bawah 5 juta itu justru menurun. Nah, ini yang kita perlu cermati, siapakah mereka yang akan bepergian itu. Kalau yang bepergian itu di atas tadi pengeluaran di atas 5 juta, kita patut optimis karena mereka punya cukup dana untuk bepergian, dan ya rasanya sih mereka juga sudah menyisihkan untuk anak sekolah tahun ajaran baru, walaupun tidak ada pembayaran yang sifatnya tahun ajaran baru, tetapi ini kan pertengahan tahun biasanya tetap aja ada pengeluaran untuk sekolah dan terutama juga untuk Lebaran. Kalau tadi Mas Pras menyampaikan apakah bersedia nih merogoh untuk kocek lebih besar lagi, sementara nanti ada Lebaran di 2 bulan atau hampir 3 bulan mendatang. Nah, kalau mereka yang tadi bepergian yang disurvei memang di atas 5 juta, nampaknya sih bisa ya, kita harapkan bisa mendorong dan memberikan dorongan terhadap ekonomi karena daya belinya cukup. Tapi kalau yang di bawah ini memang surveinya menunjukkan kurang optimis Mas Pras, karena ketersediaan lapangan kerja yang masih mereka anggap menjadi faktor untuk mereka bisa mengeluarkan atau melakukan daya beli yang semestinya, yang tadi ya terkait dengan libur tadi. Jadi besar kemungkinan sih akan tercapai, tetapi mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Tetap akan ada peningkatan. Saya kira di kuartal 4 masih bisa kita tumbuh di atas 5%, tetapi untuk sampai di atas 5,1% ini agak berat. Ya. Nah, PMI ada Purchasing Managers Index juga yang menunjukkan kenaikan, tapi ini lebih kepada antisipasi karena bulan puasa biasanya pabrik atau perusahaan itu akan meningkatkan produksinya. Nah, cuman dia juga nggak setinggi di kuartal 1 yang bisa mendorong ekonomi tumbuh di kuartal 2 5,12. Itu waktu itu pernah mencapai PMI-nya tuh 56 ya untuk indeksnya. Nah, sekarang tertinggi masih sekitar 53. Nah, jadi besar kemungkinan dorongan ekonomi itu tidak sekuat yang 56 di kuartal 1 yang mendorong kuartal 2 5,12. Nah, tetapi dari sisi fiskal pemerintah itu menggelontorkan hampir semua bansos itu dicairkan di kuartal 4. Nah, pemilik bansos ini siapa? Itu lagi-lagi akan menjadi apakah mampu akan mendorong tadi stimulus tadi yang cukup kuat. Nah, pemilik bansos ini adalah biasanya mereka yang masyarakat yang pengeluarannya di bawah 4 juta, yang barangkali mereka juga masih harus berhitung yang mana yang diutamakan. Apakah pergi Lebaran, pulang mudik, ataukah pergi berlibur di akhir tahun. Nah, besar kemungkinan mereka akan lebih memilih Lebaran karena momen Lebaran itu lebih sakral dibandingkan momen tahun baru. Kalaupun mereka pergi tahun baru, mungkin pergi di sekitar Jakarta, katakanlah pergi ke daerah wisata di Jawa Barat, atau kemudian mungkin ke Ancol, atau kemudian ke Taman Mini yang relatif dekat tetapi tetap bisa memberikan liburan kepada anak-anak. Saya tetap optimis Mas Pras, tetapi tidak sekuat barangkali harapan tadi ya, mungkin
kalaupun ada dorongan di kuartal 4 untuk tumbuh itu maksimal sekitar 5,1%. Oke, 5,1% begitu ya maksimal untuk pertumbuhan ekonomi meskipun dengan adanya boosting dari momen Nataru. Baik, kita akan lihat nanti sektor-sektor apa saja yang diuntungkan dengan adanya perputaran uang ini di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Lana dan juga Pak Sarman ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih. Nah, Pak Sarman, kalau kita bicara momentum Nataru, kemudian akan ada pergerakan masyarakat kita begitu ke daerah. Lantas kalau kita bicara mengenai sektor usaha yang Kadin mungkin bisa memetakan begitu, mana saja yang akan diuntungkan dengan adanya momentum libur Nataru ini begitu Pak Sarman? Ya, jadi kalau kita lihat kan yang saya katakan tadi, libur Nataru ini kan ada dua ya. Pertama, mobilisasi masyarakat kita yang merayakan Natal bersama keluarga. Yes. Yang kedua adalah yang melakukan libur bersama keluarga. Nah, kalau kita lihat, saya kemarin Mas Pras baru pulang dari Medan ya, Oke. bolak-balik ya. Kebetulan mengirimkan bantuan ke masyarakat kita di Aceh Tamiang. Saya berangkat pesawat full, pulang juga udah full. Artinya bahwa memang sektor transportasi akan cuan dalam hal ini, ya. Apalagi kita lihat bahwa pergerakan masyarakat ini ada 3 jenis ini. Pertama ini adalah mungkin mereka antar kabupaten, ya. Kemudian antar provinsi, kemudian juga antar pulau, ya. Jadi tadi Ibu Lana bilang ya mungkin masyarakat Jabodetabek bisa juga ke Bandung misalnya, bisa juga ke Lembang dan lain-lain. Kemudian juga antar provinsi, ya ada juga yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur dan lain-lain. Kemudian juga antar pulau, ya ada yang Natalan di kawasan timur. Nah kita cek juga memang tiketnya juga udah habis, udah mahal. Nah ini sektor transportasi sangat-sangat cuan dalam hal ini. Kemudian juga tentu sektor-sektor yang mempengaruhi perjalanan. Ya, mungkin seperti belanja BBM, kemudian juga hotel, restoran, kafe, parcel, termasuk industri-industri food and beverage. Ya, dalam hal ini. Ini juga akan cuan termasuk tempat-tempat wisata. Di sana banyak UMKM yang menjual makanan-makanan khas tradisional, oleh-oleh khas daerah, kemudian juga kain-kain daerah, souvenir daerah. Jadi memang kita lihat ini sangat-sangat cuan lah di berbagai daerah. Ini yang kami himbau dari Kadin bahwa ketika para pemudik-pemudik ini nyampe di daerah, supaya jangan itu tanda kutip ya, momentum juga untuk menaikkan harga seenaknya. Jangan. Ya, ini mengganggu psikologis nanti para pemudik gitu loh. Jangan menaikkan parkir 50.000, 100.000 misalnya. Nah ini harus dijaga. Pemerintah daerah juga harus aktif menghimbau ini supaya jangan sampai uang pemudik ini balik lagi ke Jakarta. Kita ingin mereka habiskan belanja di daerah, tapi dengan pelayanan yang ramah, dengan harga juga yang nyaman. Ya naik 10% sih nggak apa-apa, tapi kalau sampai 50% ini juga jadi yang tadinya mereka membelanjakan jadi ngerem. Nah ini jangan juga dalam hal ini. Jadi artinya bahwa banyak sektor usaha yang akan cuan, yang akan produktif, dan itu kita harapkan juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di kuartal 4 ini. Oke, Pak Sarman. Nah, Bu Lana, lantas kalau kita bicara mengenai kebijakan begitu. Nah, kira-kira masih ada kebijakan yang mungkin bisa kita keluarkan tidak sih? Mengingat ini waktu tinggal menghitung hari saja sih sebenarnya sampai dengan akhir tahun. Tapi atau melihat sudah cukup nih dengan beragam stimulus, diskon-diskon yang diberikan juga oleh pemerintah maupun pelaku usaha juga untuk memanfaatkan momen Nataru tahun ini, Bu Lana? Oke, ya kalau dari sisi kebijakan saya kira sih pemerintah sudah cukup ya, dalam arti kalau tadi diskon transportasi diberikan, cuman saya juga bingung ya, sebetulnya saya juga mau melakukan perjalanan ini Pak Sarman ke daerah di akhir tahun, khususnya di Jawa Tengah. Saya akan ke Semarang, Wonosobo dan Jogja, cenderung sebetulnya lebih ke ground checking juga Mas Pras. Cuman saya kok nggak dapet ya itu diskon itu ya, saya nggak tahu apakah saya
apakah itu betul-betul efektif? Jadi maksud saya, yang tadi seperti Pak Sama sampaikan, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah terkait diskon-diskon tadi itu betul-betul sudah dilaksanakan? Berapa persen sih dari penumpang yang dapat diskon? Mungkin saya nggak bisa dapat diskon karena diskonnya udah habis. Jangan sampai seperti dulu ada satu maskapai yang memberikan diskon sampai Rp1 untuk perjalanan ke suatu negara tertentu. Tapi sebetulnya itu ada nggak ada itu kita nggak tahu. Oke. Ya, nah ini yang harus dipastikan juga efektivitas dari kebijakan. Saya kira kalau kebijakan rasanya pemerintah sudah cukup memberikan dorongan ya, tetapi efektivitas dari kebijakan itu yang kita perlu cek juga gitu. Karena ya itu tadi kasus saya sendiri secara pribadi saya udah beli tiket untuk perjalanan transportasi dengan kereta api ke Semarang, juga kemudian ke Wonosobo, nanti ke Jogja, tapi kok saya nggak dapet tiket diskon. Nah ini loh yang harus dipastikan apakah betul diskon tersebut itu sudah dijalankan. Kalau itu dijalankan pastinya itu menarik ya, karena kan diskon tersebut kan akan menjadi bekal kalau dia mau belanja, ada semacam seolah-olah ada tabungan gitu ya dari sisa diskon tersebut. Nah yang lainnya lagi memang juga harus ada monitoring terhadap harga. Seperti biasa lah, kalau misalnya hotel tuh memang selalu ada charge untuk akhir tahun ya, itu cukup lumayan juga kenaikannya di tahun ini sih Pak Sarman. Ini dari pengalaman saya, kebetulan memang saya juga udah reservasi hotel dari 3 kota tadi, dan itu kelihatan naiknya cukup lumayan sih. Nah ini di sini pemerintah daerah juga harus mendorong tadi seperti himbauannya Pak Sarman, jangan sampai gitu loh kemudian istilahnya mumpung ada liburan, mumpung ada wisatawan lebih banyak, terus kemudian dinaikkan dengan cukup tinggi gitu ya. Nah ini juga kembali lagi koordinasi daerah dan pusat untuk bisa memastikan harga itu tidak melonjak terlalu tajam, katakanlah maksimal boleh ditetapkan mungkin sekitar 20%, itu mungkin maksimal gitu ya dari kenaikan harga. Nah kalau misalnya tadi yang bansos-bansos yang sudah dicairkan oleh pemerintah ini juga bisa dilihat monitoringnya, karena khawatirnya Mas Pras yang dicairkan kemudian dibelikan untuk pengeluaran-pengeluarannya tidak seperti yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya, lebih banyak diberikan untuk membeli misalnya, mohon maaf ini kalau ada yang merokok, beli rokok itu lebih banyak gitu ya. Kalau pulsa sekarang kan karena banyak wifi ya, relatif mungkin nggak terlalu menjadi tujuan utama, tapi monitoring tadi sih saya harapkan bisa ada ya Mas Pras untuk memastikan kebijakan itu efektif. Kalau terkait sektor-sektor, saya setuju dengan sektor-sektor yang disebutkan oleh Pak Sarman, bahwa memang sektor-sektor itulah yang harapkan untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor yang berbasis consumer dan sektor yang berbasis pariwisata ini mestinya sih menjadi sektor yang bisa diuntungkan dengan tahun ajaran baru, libur Natal dan tahun baru ini. Jadi kembali lagi saya pikir kalaupun ada kebijakan yang lain, ya itu tadi ya Mas, ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta monitoring yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tadi terlaksana dengan baik. Dengan efektif gitu Mas, jangan sampai kemudian cuma ada di slogan tapi kita ternyata nggak dapat diskon gimana sih gitu. Oke, itu dia seperti yang juga sudah disampaikan kalau kita bicara mengenai koordinasi pemerintah pusat daerah, sehingga diharapkan tadi di daerah pun mereka juga bersiap begitu, dalam artian ya tidak aji mumpung begitu seperti yang Bu Lana sampaikan begitu, meskipun akan banyak kedatangan tamu-tamu dari luar kota tapi tidak justru dimanfaatkan dengan hal-hal yang justru tidak memberikan kenyamanan begitu bagi para tamu-tamu yang datang ke daerah ataupun masyarakat yang ingin melakukan Natal bersama keluarga di daerah ataupun sekedar berwisata misalnya. Baik, Bu Lana, Pak Sarman, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan. Semoga Nataru tahun ini juga bisa menggerakkan aktivitas ekonomi Indonesia paling tidak di akhir tahun 2025 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Bu Lana.